Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jadi saya akan menerangkan materi di dalam PowerPoint yang berjudul komunikasi dalam berorganisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Miftah Faredi Hidayat dan teman saya Sumpena Abdul Rahmat yang akan menerangkan materi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Faredi Hidayat dan teman saya Sumpena Abdul Rahmat. Kebetulan kami berdua mendapat materi komunikasi dalam berorganisasi ya. Dan tugas ini adalah disusun untuk memenuhi salah satu syarat tugas dasar manajemen bisnis dengan dosen pembimbing Pak Dr. Andesiana Setiawan, MM, dan disusun oleh kami berdua, saya sendiri Miftah Faredi Hidayat dan teman saya Sumpena Abdul Rahman. Baik, langsung saja kita ke pendahuluannya ya. Jadi manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, yang dalam artiannya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat, di dalam kelompok ataupun organisasi, kurang lebih seperti itu. Dan selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah yang penting untuk kelangsungan hidup kelompok. Ya, langsung kita persingkat saja. Dan yang selanjutnya tujuannya adalah satu, memahami komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, memahami unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengetahui penyaluran komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, mengetahui hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi, teman-teman. Dan terakhir, memahami klasifikasi komunikasi dalam organisasi dan mengetahui cara meningkatkan efektivitas komunikasi. Oke, slide selanjutnya, pengertian komunikasi dalam organisasi. Menurut Himstead dan Beatty, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Dan menurut Theodorson dan Tedorson, komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol. Dan yang terakhir adalah menurut Charles H. Cooley, saya tidak tahu hanya apa. Dan komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antar manusia dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruang dan menyimpan dalam waktu. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Yang ke-1 adalah komunikator. Apa sih komunikator itu? Ya, menurut saya komunikator itu yaitu yang memberi berita, yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberitakan ya teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah menyampaikan berita, yang dalam artian dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim atau menyiarkan. Yang ketiga, berita-berita yang disampaikan atau message. Berita-berita yang disampaikan dapat dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. Dan yang keempat adalah komunikan atau communicate, yaitu orang-orang yang dituju, pihak penjawab atau para pengunjung, dengan kata lain orang yang menerima berita dalam bentuk reaksi. Kelima, tanggapan atau reaksi respon. Nah, kelima itu adalah dalam bentuk jawaban reaksi. Kelima unsur komunikasi tersebut merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam arti apabila satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak akan terjadi. Ya guys, dengan demikian masing-masing unsur saling berhubungan dan ada saling ketergantungan. Jadi dengan demikian keberhasilan suatu komunikasi ditentukan oleh semua unsur tersebut. Dan yang selanjutnya adalah penyaluran komunikasi dalam organisasi.
Pertama adalah komunikasi internal. Apa sih komunikasi internal itu? Komunikasi internal adalah suatu penyampaian pesan terhadap suatu individu atau individu-individu di dalam organisasi untuk suatu kepentingan tertentu. Nah, komunikasi internal ini bermacam-macam, teman-teman. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Mungkin teman-teman ada yang tidak tahu, saya akan mencoba menjelaskan apa itu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai rantai perintah, teman-teman. Nah, komunikasi ke bawah ini atau yang bisa disebut dengan downward communicator dimulai dari manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini dan personalia yang paling bawah. Maksud utama komunikator ke bawah atau down communicate adalah untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat atau saran, dan penilaian kepada bawahan serta memberikan informasi kepada para anggota organisasi tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. Dan fungsi utama komunikasi ke atas adalah upward communicate. Apa sih upward communicate? Adalah upward communicate ini bisa disebut juga mensuplai informasi ya kepada tingkatan manajemen atas apa yang terjadi pada tingkatan bawah. Nah, yang kedua adalah komunikasi horizontal. Apa sih komunikasi horizontal? Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama dan antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama. Fungsi atas komunikasi horizontal ini adalah memperbaiki koordinasi tugas. Itu A. B-nya upaya pemecahan masalah. Dan C. saling berbagi informasi. D. upaya pemecahan konflik. Dan E. memberi hubungan melalui kegiatan bersama. Kemudian kita memasuki komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal itu apa? Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hasil hubungan departemen, lini, dan staf. Dan kemudian adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ya teman-teman. Komunikasi eksternal ini merupakan bagian komunikasi antara organisasi dengan khalayak atau publik ya, statusnya di luar lingkup organisasi. Dan contoh komunikasi eksternal itu dibagi dalam kurang lebih 4 macam ya. Yang pertama itu adalah website. Apa sih website? Website seringkali identik dengan medium atau mempromosikan suatu produk. Akan tetapi di balik website dapat dijadikan sebagai medium untuk membangun komunikasi dengan pihak luar, teman-teman. Yang kedua adalah media sosial. Juga berperan aktif dalam membangun komunikasi dengan khalayak atau publik untuk memberikan informasi yang positif atau dibutuhkan tentang organisasi. Dan yang ketiga kita mendapat majalah. Majalah merupakan salah satu media cetak yang dapat membuat tulisan maupun gambar. Kita seringkali melihat majalah atau kita seringkali membaca majalah juga tanpa kita sadari. Dan yang keempat adalah press release atau media release. Dimuat dalam majalah, namun majalah tidak selalu memuat press release, teman-teman. Mungkin untuk saya sampai situ menjelaskan materinya. Maaf, saya agak kaku kalau bicara direkam. Dan kemudian ada hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Sumpena Abdul Rahmat. Oke, Pak Sumpena Abdul Rahmat, dipersilakan menjelaskan materi ini. Sebelumnya mohon maaf jika saya banyak kata yang salah karena saya masih dalam tahap proses belajar ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Sumpena Abdul Rahmat. Akan melanjutkan
pemaparan tentang makalah komunikasi dalam organisasi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Kang Miftah. Itu untuk slide berikutnya tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Komunikasi adalah bagian dari informasi dalam membangun organisasi. Tetapi komunikasi tidak efektif dengan adanya kekuatan-kekuatan dari luar yang menghambatnya. Berikut ini akan dipaparkan hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif tersebut. Mungkin ada pengelompokan untuk hambatan-hambatan ini yang kami rangkum itu sekitaran ada 2 poin yang sangat krusial dalam komunikasi organisasi. Yang pertama adalah hambatan organisasional. Dalam harga hambatan organisasional ini juga terdapat 3 poin yang bisa dijabarkan dari hambatan organisasional ini. Poin pertama yaitu tingkatan hierarki, yaitu bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang dan menjadi besar, maka sedikitnya akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi juga, karena pesan atau berita yang harus disampaikan akan melalui tingkatan yang bertambah, yang memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai ketujuan si penerima pesan tersebut, dan bahkan kecenderungan pesan tersebut menjadi berkurang keakuratan atau ketepatannya. Kadang pesan yang disampaikan yang mengalir dari atas ke bawah atau ke tingkat-tingkatan organisasi akan melalui filter-filter yang sangat banyak. Seperti akan ada persepsi pesan, ada persepsi dari si pembawa pesan, ada motif dari si pembawa pesan juga, bahkan ada kebutuhan dari pembawa pesan yang berhubungan dengan pesan itu sendiri. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang tingkatan hierarki. Next, ada hambatan wewenang manajerial. Dalam hal wewenang ini, tanpa wewenang untuk membuat keputusan tidak mungkin seorang pemimpin atau manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Tetapi di lain pihak, pada kenyataannya bahwa seorang yang mengendalikan orang lain juga akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Contohnya banyak atasan yang merasa bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menerima berbagai masalah, kondisi atau hasil yang dapat membuat mereka terlihatan lemah di mata bawahannya. Sebaliknya juga banyak bawahan yang menghindari situasi di mana mereka harus mengungkapkan informasi yang dapat membuat mereka dalam kedudukan yang tidak menguntungkan atau terancam. Maka dengan seperti itu terciptalah berbagai hasil, ada kesenjangan, ada leveling antara atasan dan bawahan, sehingga menghambat komunikasi dalam organisasi tersebut. Next, yang poin ketiga dari hambatan organisasional, ini mungkin poin terakhir,
spesialisasi. Kata spesialisasi merupakan prinsip dasar organisasi. Tapi ini juga menciptakan masalah-masalah komunikasi juga, di mana hal ini cenderung akan memisahkan orang per orang atau pribadi per pribadi. Bahkan di lingkungan kerja yang berdekatan, karena misal perbedaan fungsi, kepentingan, atau istilah-istilah pekerjaan yang dapat membuat orang-orang merasa bahwa hidup mereka di dunia yang berbeda. Di antara rekan merasa kita berbeda gitu, yang akan dapat menghalangi perasaan bermasyarakat, bersosialisasi di antara karyawan atau di antara mereka, yang akan membuat sulit memahami dan mendorong terjadinya kesalahan komunikasi dalam organisasi tersebut. Sehingga ini menjadi klasifikasi hambatan dalam organisasional. Next, untuk poin berikutnya ada hambatan antar pribadi atau personal. Kadang seorang manajer masih akan menghadapi kemungkinan bahwa pesan-pesan atau berita yang mereka kirim akan berubah, akan menyimpang. Bahkan bila hambatan-hambatan komunikasi organisasional juga tidak ada, mungkin kesalahan itu tetap ada, yang disebabkan bukan oleh faktor-faktor organisasi, tetapi oleh masalah-masalah ketidaksempurnaan manusia dan bahasa penyampaian pesan tersebut. Makanya seorang pimpinan organisasi atau manajer harus memperhatikan hambatan-hambatan antar pribadi ini. Dan kami mencatat atau kami merangkum dari hambatan pribadi itu ada berapa poin yang kami tekankan. Di antaranya, pertama, persepsi selektif. Persepsi adalah suatu proses yang menyeluruh, dengan mana seorang menseleksi atau mengorganisasi dan mengartikan segala sesuatu di lingkungannya segera setelah menerima sesuatu pesan, dan mereka langsung mengorganisasikan menjadi berbagai tipe informasi yang berarti. Dalam hal ini seperti pengalaman mengajarkan setiap orang untuk bereaksi terhadap pesan tertentu. Contoh yang simpelnya seperti seorang mendengar suara kereta api, maka dia akan mengharapkan langsung akan melihat, pasti ada kereta api yang datang. Itu mungkin merupakan contoh yang sederhana dari perspektif selektif. Atau misalkan di lingkungan sebuah perusahaan, seorang karyawan akan menjadi definisi secara otomatis bila dipanggil atasannya. Dengan kata lain, perspektif selektif adalah pengharapan yang mengharapkan seseorang untuk melihat atau mendengar kejadian, orang atau objek atau situasi yang sesuatu yang dia ingin lihat dan dia dengar dengan perspektif dia sendiri. Mungkin itu sebagian dari pemaparan perspektif selektif yang kami paparkan. Untuk next berikutnya ada poin status komunikator atau kedudukan komunikator.
mungkin ini hambatan utama komunikasi lainnya adalah kecenderungan orang menilai atau mempertimbangkan dan juga membentuk pendapat atas dasar karakteristik pengirim atau sumber pesan, terutama mungkin dari segi kredibilitasnya. Yang kredibilitas ini yang didasarkan dari keahlian seseorang dalam bidang yang sedang dikomunikasikan dan tingkat kepercayaan seseorang bahwa orang tersebut akan mengkomunikasikan kebenaran. Seorang pimpinan organisasi atau manajer harus dipandang bawahannya mereka adalah orang yang terpercaya dan dapat dipercaya untuk menyampaikan pesan atau berita. Kalau tidak, usaha untuk memotivasi, mempengaruhi dan mengarahkan kegiatan ke bawahnya itu tidak akan atau sangat terlambat untuk permulaannya karena terbentuk ketidakpercayaan itu, sehingga ini merupakan suatu hambatan dalam komunikasi dalam organisasi. Next, keadaan membela diri. Ini mungkin lebih ke personal ya, yaitu perasaan membela diri pada pengirim atau penyampai berita. Penerima berita atau keduanya juga menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Keadaan membela diri seseorang mengakibatkan kadang ekspresi wajah, gerak tubuh, dan pembicaraan tertentu, dan sebaliknya mengingatkan tingkatan pembelaan di pihak lain. Jadi akan timbul reaksi rantai defensif. Keadaan ini membuat pendengar lebih berkonsentrasi pada apa yang dikatakan, tapi bukan apa yang sedang didengar. Sebagai contoh misal, bila seorang karyawan yang terancam dipecat atau kehilangan kedudukannya, maka dapat kehilangan kemampuan untuk mengartikan berita, menyampaikan pesan secara tepat, karena memiliki atau memberi reaksi defensif atau agresif karena keadaan yang terancam itu, sehingga ini membuat pesan atau berita yang akan disampaikan menjadi tidak tepat, dan ini merupakan hambatan komunikasi yang jelas menghambat sekali dalam komunikasi organisasi. Oke, next. Pendengaran yang lemah. Seorang pimpinan organisasi juga atau manajer perlu belajar untuk mendengar atau menjadi pendengar yang baik mungkin secara efektif agar mampu mengatasi hambatan ini. Berbagai kebiasaan berhubungan dengan pendengar ini, banyak hal yang kami baca dari narasumber ini soal pendengaran lemah itu ada sangat mengganggu juga dalam komunikasi organisasi. Itu meliputi meliputi mendengar hanya, contohnya mendengar hanya permukaannya saja dengan sedikit perhatian pada apa yang sedang dikatakan. Itu akan menjadi pesan yang disampaikan itu jadi berkurang keakuratannya. Yang kedua, yang berhubungan dengan pendengar lemah itu memberikan pengaruh melalui perkataan atau tanda-tanda seperti melihat jam, memandang langit, atau menunjukkan kegelisahan. Itu akan mempengaruhi pendengaran yang lemah karena tidak fokusnya ke hal-hal yang lain. Atau ada juga yang menunjukkan tanda-tanda kejengkelan atau kebosanan. Contohnya ya, kita kalau misalkan udah bosan, jengkel mendengarkan materi juga kan itu menjadi pesan yang disampaikan dosen juga kadang menjadi
terdengar sama kitanya nggak akurat, jadi lemah. Itulah dari bagian dari pendengaran lemah itu. Ada yang karena mendengarnya sepotong, yang kedua pengaruh perkataan atau tanda-tanda yang kegelisahan, melihat jam, melihat tidak fokus, atau tidak menunjukkan tanda-tanda jengkel, marah karena bosan mendengarkan pembicara, atau karena ada hal dari personal pendengarnya. Oke, next ke slide berikutnya, ketidaktepatan penggunaan bahasa. Mungkin ini salah satu kesalahan terbesar yang dibuat dalam komunikasi adalah anggapan bahwa pengertian terletak dalam kata-kata yang digunakan. Sebagai contoh, perintah manajer untuk mengerjakan secepat mungkin, kerjakan. Yang menerima pesan mungkin mengartikan secepat mungkin itu 1 jam, 1 hari, atau berapa minggu. Itu akan menjadi hambatan komunikasi. Di samping itu, bahasa-bahasa nonverbal yang tidak konsisten seperti nada suara, ekspresi wajah, dan sebagainya dapat menghambat komunikasi juga. Jadi pesan tidak tersampaikan dengan baik. Oke, mungkin ini dari hambatan-hambatan komunikasi. Ini poin-poinnya segitu yang kami sampaikan. Mungkin next ini ke poin berikutnya, itu klasifikasi komunikasi dalam organisasi. Dalam komunikasi organisasi terdapat beberapa macam klasifikasi komunikasi, dan diantaranya kami ini merangkum antaranya adalah sebagai berikut. Dari pertama itu kami lihat dari sifatnya. Dari sifatnya ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu yaitu komunikasi yang langsung berbicara. Yang kedua, mungkin dari sifatnya itu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis itu komunikasi yang melalui langsung tulisan, sampai ditulis pesannya langsung dikirim. Terus komunikasi yang berdasarkan sifatnya itu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu komunikasi yang dibicarakan atau diungkapkan. Langsung kita berbicara langsung, pesannya disampaikan ke penerima pesan, seperti itu. Next, komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang tersirat. Yang tersirat itu mungkin yang komunikasi yang tersirat, yang disyaratkan gitu, tapi yang sebenarnya pesan itu mengerti apa yang pesan yang disampaikan dari sumber pesan itu. Oke. Ini mungkin berikutnya itu dari segi arahnya. Dari segi arahnya itu komunikasi, ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas itu komunikasi dari bawahan ke atasan. Ini komunikasi ke atas itu komunikasi dari bawahan ke atasan. Komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah itu komunikasi dari atasan ke bawahan. Ini kebalikan dari ke atas ya. Tadi dari bawahan ke atasan, ini dari atasan ke bawahan. Ini komunikasi mungkin menyampaikan pesan apa dari bawahan ke manajernya, ke pimpinan organisasinya. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal itu komunikasi ke sesama manusia yang sederajat dan tingkatannya. Horizontal mungkin dari staf ke staf. Itu contoh di perusahaan seperti itu, komunikasi horizontal mungkin antara staf, antara satu level. Berikutnya satu arah. Komunikasi satu arah itu komunikasi tanpa timbal balik. Misalkan kita menyuruh tolong ambilkan itu, kita menyuruh misalkan
ke misalkan manajer menyuruh bikinkan kopi, langsung kan OB-nya itu langsung mengeksekusi pesan itu dan tanpa harus bertanya lagi kan. Itu mungkin yang disebut komunikasi satu arah. Berikutnya itu komunikasi dua arah, komunikasi dengan adanya timbal balik, saling berkomunikasi, berdiskusi, seperti itulah. Mungkin udah mengerti rekan-rekan komunikasi dua arah, tanpa harus dijabarkan lebih lanjut. Next itu ada dari segi lawannya. Dari segi lawannya itu komunikasi satu lawan satu. Berbicara dengan lawan bicara yang sama. Itu komunikasi satu lawan satu, yaitu komunikasi atau berbicara dengan lawan bicara yang sama. Antara teman ngobrol, itu komunikasi lawan, termasuk dari segi lawannya. Nah, yang berikutnya itu komunikasi satu lawan banyak, yaitu komunikasi kayak presentasi begitu, termasuk komunikasi lawan banyak, satu orang dengan kelompok, itu termasuk contoh komunikasi lawan banyak. Berikutnya itu komunikasi lawan kelompok, antara kayak ini mungkin kelompok yang lainnya, kayak mungkin komunikasi antar kelompok itu ada regu per regu, berdiskusi, itu mungkin salah satu berdiskusi, kelompok-kelompok diskusi itu termasuk komunikasi lawan kelompok gitu ya. Oke. Mungkin itu sedikit penjabarannya, rekan-rekan lebih tahu. Berikutnya itu dari segi keresmiannya. Kalau dari segi keresmiannya mungkin kita udah tahu itu ada komunikasi formal. Komunikasi formal itu yang pasti formal itu resmi ya, komunikasi resmi. Berikutnya itu komunikasi informal, komunikasi yang tidak resmi. Mungkin obrolan di pos ronda itu komunikasi informal mungkin. Mungkin itu dari segi sifat lawan bicara dan komunikasi keresmiannya itu. Demikian. Komunikasi. Nah, ini mungkin berbagai penyebab timbulnya masalah-masalah komunikasi dan betapa sulitnya mencapai komunikasi efektif telah dibahas di atas. Sekarang akan dibicarakan berbagai cara yang mana para pimpinan organisasi atau manajer dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Mungkin ini ada teknik-teknik. Pada dasarnya adalah cara-cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang disajikan sebelumnya. Mungkin ini yang pertama itu kesadaran komunikasi efektif. Kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Itu karena berbagai hambatan organisasional dan antar pribadi, komunikasi efektif tidak dapat dibicarakan terjadi begitu saja. Seorang pimpinan atau seorang manajer harus memainkan peran penting dalam proses komunikasi tersebut, di mana hanya dengan cara itu kemudian dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Pentingnya komunikasi menyebabkan banyak perusahaan besar menggunakan para ahli komunikasi, yaitu para spesialis komunikasi untuk membantu perbaikan komunikasi dengan bantuannya kepada para penyedia atau memecahkan masalah-masalah komunikasi internal, eksternal, atau menjadi penentu strategi komunikasi perusahaan-perusahaan sebagai layoff. Contohnya penutupan pabrik atau relokasi dan terminasi serta pengukuran kualitas kegiatan komunikasi, mulai interview atau wawancara atau survei-survei. Itu merupakan kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Thanks.
penggunaan suatu peralatan penting. Peralatan penting pengembang komunikasi lainnya itu adalah penggunaan umpan balik dari berita-berita atau pesan-pesan yang dikirim. Komunikasi dua arah ini memungkinkan proses komunikasi berjalan lebih efektif. Para pimpinan atau para manajer dapat melakukan paling sedikit dua hal untuk mendorong umpan balik dan menggunakannya secara efektif, yaitu dengan dapat menciptakan lingkungan yang mendorong umpan balik dan mendapatkan umpan balik melalui kegiatan mereka sendiri. Cara berkomunikasi dengan para bawahan seorang manajer dapat menentukan jumlah umpan balik yang akan mereka terima. Di samping itu, tipe komunikasi yang digunakan dan lingkungan komunikasi penting dalam penentuan umpan balik macam apa yang akan didapatkannya. Dalam hal ini, manajer perlu memainkan peranan aktif dalam pengadaan umpan balik tersebut. Sebagai contoh, setelah memberikan penugasan tugas suatu pekerjaan, pimpinan organisasi atau manajer dapat bertanya kepada bawahannya, "Apa saudari mengerti?" Atau "Apakah saudara mempunyai pertanyaan?" Atau "Apa ada yang belum saya jelaskan?" Tapi pertanyaan itu jawaban, sehingga pendekatan yang lebih langsung dapat dilakukan dengan mengatakan, "Pekerjaan ini adalah penting. Sebab itu, pahami dengan benar setiap langkah, laporkan kepada saya apa yang akan saudara lakukan." Di lain pihak, para manajer juga perlu secara aktif mencari umpan balik. Manajer partisipatif dan komunikatif tatap muka merupakan cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, mulai penggunaan umpan balik tersebut. Menjadi komunikator yang lebih efektif. Ini merupakan teknik-teknik yang kadang para manajer kurang bagus nih. Seperti hanya mengganggu hubungan mereka dengan para bawahannya di luar pekerjaannya. Oleh karena itu, latihan-latihan dalam penulisan dan penyampaian berita secara lisan perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan akan simbol, penggunaan bahasa, mengutarakan yang tepat, dan kepekaan terhadap latar belakang penerima berita. Salah satu peralatan yang digunakan secara efektif oleh para psikolog dan orang-orang profesi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang klien mereka, yaitu aktif listening atau aktif mendengarkan, dapat dipergunakan untuk mengembangkan dimensi baru keterampilan manajemen para manajer atau para pimpinan organisasi. Prinsip dasar dari peralatan ini adalah penggunaan reflective statement atau pernyataan baik oleh pendengar. Bagaimana posisi kunci para manajer dalam proses komunikasi, membuat kebutuhan mendesak bagi pengembang diri untuk menjadi komunikator yang lebih efektif dalam efektivitas komunikasi ini. Oke, next. Set berikutnya itu tentang pedoman komunikasi yang baik. Ini pedoman komunikasi yang baik itu di Amerika telah ada suatu organisasi yang dinamakan American Management Association atau AMA yang telah menyusun sejumlah prinsip-prinsip komunikasi yang disebut The 10 Communication of Good Communication atau 10 pedoman komunikasi yang baik. Pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. Secara ringkas, kami rangkum sebagai berikut nih. Poin pertama itu pedoman komunikasi yang baik itu poin pertama. Carilah kejelasan gagasan-gagasan terlebih dulu sebelum berkomunikasi. Yang kedua itu teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Ya, kita harus meneliti nih tujuan komunikasinya untuk apa agar efektif dalam menyampaikan pesan atau komunikasi atau berita yang kita sampaikan.
Next, ketiga itu pertimbangkan kedap fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Ya, mungkin ini dari segi fisiknya itu, kalau misalkan yang penyampai berita yang lagi sakit kan pasti akan menyampaikan beritanya kurang akurat juga ya. Yang ketiga, yang keempat, mungkin ini yang keempat ya, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi, yaitu harus ada perencanaan komunikasi biar pesan yang disampaikan itu efektif dan tepat sasaran juga ya. Yang kelima itu perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi, yaitu ekspresi wajah itu menentukan juga. Dengan ekspresi wajah ramah, santun, orang akan menerimanya juga enak. Pesan dari kitanya tersampaikannya juga enak, efektif, dan tepat. Ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Yaitu ya kita ambil kesempatan yang timbul, yang suasana yang lagi enak, ke bawahan misalkan atau ke rekan, ke suasananya enak kan kita menyampaikan informasi juga enak dan akan efisien, tepat sasaran yang kita, dan umpan balik juga bakalan enak ke kita. Pesan yang kita sampaikan di umpan baliknya juga, kalau kita menyampaikan enak pasti umpan baliknya juga bakalan enak, seperti itu. Ikut lebih lanjut komunikasi yang dilakukan. Ya, ini kita memfollow up komunikasi yang kita berikan ke penerima pesan, itu mungkin seperti itu. Perhatikan konsistensi komunikasi. Nah, ini perlu juga merupakan suatu trust atau kepercayaan dari penerima pesan kalau kita konsisten menyampaikan tersebut, sehingga dipercaya isi berita tersebut oleh si penerima berita. 9 itu tindakan kita itu harus mencerminkan komunikasi kita juga. Tindakan kita yang suka bahasa kasar itu juga mendorong komunikasi yang jelek juga. Tapi kalau kita suka menyampaikan dengan bahasa tutur kata yang halus, lembut, itu akan mendorong komunikasi lebih lancar, lebih enak, lebih isi gitu, kayak gitu. Nah, 10 ini poin terakhir itu, jadilah pendengar yang baik. Berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tetapi untuk mengerti juga, yaitu mungkin dari segi dua arah. Kita yang terus saja menyampaikan pesan tapi kita juga tidak mendengar dengan baik, tidak menjadi pendengar yang baik. Karena komunikasi yang terjalin baik itu kita saling mendengar dan menjadi pendengar yang baik juga, saling mengerti, dan kita harus mengerti penerima berita juga, seperti itu. Umpan baliknya ya, kalau baik ya harus pasti keterima baik juga. Mungkin seperti itu. Ini prinsip-prinsip ini memberikan kepada para pimpinan organisasi atau manajer sebagai pedoman untuk meningkatkan efektivitas komunikasi yang baik. Oke, next. Ini sebagai penutup dari pembahasan tadi dari rekan saya dan dari saya sendiri, ini saya ambil kesimpulan dari pembahasan dan pemaparan tadi itu, komunikasi adalah sarana untuk berhubungan, terlebih dalam sebuah organisasi. Organisasi mencakup keseluruhan kegiatan apa yang telah direncanakan dan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Diperlukan komunikasi yang baik agar apa yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi terdapat bermacam-macam hambatan. Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut,
diperlukan umpan balik agar terciptanya iklim komunikasi dua arah yang efektif. Oke, berikutnya itu kami sarannya itu seorang pimpinan organisasi atau manajer baiknya melakukan komunikasi dengan seluruh aspek dalam organisasinya tersebut agar tercipta lingkungan kerja yang baik. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kerja sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik dan efektif juga. Oke, slide berikutnya itu ini saya tampilkan daftar pusakanya. Ini sumber-sumber dari makalah ini. Oke. Ini itu aja dari kami. Apa yang disampaikan kami kebenaran hanya dari Allah. Dan kesalahan ada kesilapan dari kami. Untuk itu, untuk kemajuan kedepannya, untuk saran dicantumkan di kolom komen. Jangan lupa juga di like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.